Seorang istri menjadi TKW di Arab 8 tahun hingga akhir kembali ke Indonesia. Namun usai kembali bukannya bahagia permasalahan yang didapat karena ternyata dengan sang suami ada masalah dan menjadikan permasalahan hukum. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Banten, Serang. Permasalahan ini pun cukup menegangkan bahkan menjadi pemberitaan dan tak ada yang menyangka. Seorang lelaki bernama Asmi berusia 55 tahun tinggal di Serang, Banten. Sudah lama dirinya menikah dengan Koliah berusia 45 tahun dan sudah berumah tangga lama. Bahkan mereka pun sudah dikaruniai beberapa anak dan mereka pun di awal tak pernah ada masalah. Karena permasalahan keekonomian rumah tangga mereka hingga akhirnya sang istri Koliah pun memutuskan untuk menjadi TKW dan pergi ke Arab. Bahkan sang istri Koliah pun sudah 8 tahun tinggal di Arab. Bisa membantu perekonomian keluarga terutama anak-anak yang bisa sekolah dan bisa kehidupan yang lebih layak seperti pada umumnya. Sementara untuk kehidupan sehari-hari, Asmi, suami dari Koliah sendiri, bekerja sebagai tukang ojek. Dirinya cukup lama menjadi tukang ojek namun belakangan bermasalah dengan matanya. Mengingat umurnya memang sudah tak muda lagi, akhirnya dirinya pun pensiun dari sopir ojek pengkolan. Usai tak bekerja lagi menjadi supir Gojek, dirinya pun mencoba pekerjaan lain. Namun karena umur tidak bisa dipekerjakan lagi hingga akhirnya kehidupan sehari-hari pun ditanggung oleh sang istri yang bekerja sebagai TKW. Menerima uang bulanan dari sang istri untuk dirinya, untuk rumah dan untuk anak-anak. Merasa sudah cukup bekerja cukup lama hingga akhirnya Koliah pun memutuskan pulang ke Indonesia setelah 8 tahun dirinya merantau ke Arab dan bekerja untuk keluarga di luar negeri. Koliah sendiri penuh kesenangan akhirnya bisa kembali dan berkumpul dengan keluarganya. Namun ternyata ada sesuatu yang tak diharapkannya. Sang istri pulang ke rumah namun sang suami Asmi merasa ada yang beda. Bukannya bahagia namun sang istri berubah cuek dan tak mau didekati. Bahkan saat pulang beberapa bulan mereka bahkan tak pernah tidur bersama. Asmi sebagai sang suami mencoba mengerti karena di awal mungkin kecapean. Namun nampaknya berbulan-bulan tetap sama. Hingga akhirnya Koliah pun dirayu Asmi namun dengan tegas menolak. Menurut Asmi kepulangan sang istri kali ini berubah, bahkan Asmi pun curiga sang istri ada yang lain. Namun nampaknya tak ada bukti. Setiap harinya keduanya tak bicara, bahkan Asmi memulai duluan namun tetap tak pernah dijawab sang istri. Hingga akhirnya di tanggal 30 Agustus, Asmi pun mencoba merayu kepada sang istri karena rindu. Hingga akhirnya Asmi pun dijawab oleh Koliah. Koliah ingin konsultasi dulu pada Ustadz mengingat 8 tahun mereka berpisah dan ingin memastikan pernikahannya lagi. Koliah sendiri sebagai istri merasa tak baik 8 tahun tak bertemu sang suami tiba-tiba pulang melakukan hubungan. Koliah ingin konsultasi kepada yang mengerti agama. Namun jawaban Koliah itu membuat Asmi sakit hati hingga akhirnya mereka pun cekcok dan tak lama Asmi pun melakukan kekerasan kepada sang istri Koliah. Saat itu Asmi membenturkan kepala Koliah beberapa kali bahkan memukul dan menampar Koliah. Koliah pun mencoba melawan namun tak bisa hingga akhirnya saat ada kesempatan Koliah pun mencekik Asmi. Koliah sang istri mencekik Asmi hingga akhirnya ternyata berujung fatal. Sang suami pingsan dan akhirnya menyebabkan tak bernyawa. Koliah saat itu panik namun tak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya Koliah sendiri bersembunyi di lemari karena ternyata banyak tetangga yang berdatangan ke rumah mereka. Tanpa Koliah sadari ternyata saat mereka bertengkar, mereka cekcok di antara suami istri, para tetangga pun mendengar, bahkan ada teriakan minta tolong membuat tetangga berdatangan ke rumah Koliah dan Asmi. Tetangga pun nampak panik karena pintu terkunci, namun mendengar suara teriakan minta tolong hingga akhirnya lapor Pak RT dan melihat Asmi sudah tak bernyawa dengan kondisi yang cukup tragis. Pihak dari Pak RT pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Datang ke TKP, pihak kepolisian menyelidiki kasus ini, melakukan evakuasi kepada jasad Asmi yang dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil otopsi menyebutkan kalau Asmi berpulang karena kehabisan napas, dirinya dicekik seseorang. Hingga saat pihak kepolisian menyelidiki TKP, menemukan istri dari Asmi, Koliah, yang nampaknya bersembunyi di dalam lemari penuh ketakutan. Koliah diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi. Membuat para tetangga kaget dan bertanya-tanya kenapa pelakunya adalah Koliah, istri dari Asmi sendiri. Dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi, Koliah pun mengakui dirinya pelakunya dengan motif pembelaan diri karena dirinya mendapatkan kekerasan dari sang suami Asmi usai cekcok masalah. Pihak kepolisian pun mengembalikan jasad Asmi kepada keluarganya untuk dilakukan pemakaman usai dilakukan otopsi. Koliah menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya pun divonis 8 tahun penjara. Mengingat Koliah hanya melakukan pembelaan diri namun tetap salah menghabisi nyawa seseorang. Para tetangga dan keluarga pun kaget ada permasalahan ini di kampung mereka. Bahkan menurut keluarga, keinginan Koliah memang berkonsultasi dengan Pak Ustadz dulu
Namun nampaknya sang ayah berbuat semena-mena, bahkan disebutkan pemalasan kali ini bertindak menghabisi sang ibu Kholia yang baru saja pulang merantau. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.